Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Prasetya dari 12 Tata Boga 2. Di sini saya ingin membacakan tentang materi pendidikan agama Islam bab 7 dan bab 8. Yang pertama, di sini saya ingin membacakan materi bab 7, yaitu tentang membangun indahnya rumah tangga. Pertama, nikah berarti akad yang menghafalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang bukan maharnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan UU PRI nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan atau nikah ialah ikutan lahir batin keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama dengan antara orang muakaf dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental maupun akhlak. Hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Quran surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi, dan sigad atau ijab kabul. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan mut'ah, pernikahan sigad, pernikahan muthail, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, dan pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab menikahi mahram. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual, dan diantara mereka kewajiban suami terhadap istri seperti mahar dan nafkah. Kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Yang kedua, yaitu bab 8 tentang berkah dalam mewaris. Ajaran Islam tidak mengatur masalah ibadah, tetap juga mengatur hubungan manusia dengan sesama. Yang didalami termasuk juga masalah pewarisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan keturunannya. Dasar hukum waris yang paling utama adalah Quran surat An-Nisa ayat 7-12 dan 176, Quran surat An-Nahl ayat 16-75, Quran surat Al-Ahzab ayat 33, serta beberapa hadis Nabi SAW. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dan Impres nomor 1 tahun 1991. Ketentuan-ketentuan tentang warisan adalah paling lengkap diuraikan secara rinci dalam Al-Quran, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan atau furdul muqaddarah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ilmu mewaris dan hukum mempelajarinya perlu mendapat perhatian yang serius dari kaum muslimin. Orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab, yaitu pertama, sebab nasab hakiki, kedua, sebab nasab hukmi, ketiga, sebab pernikahan. Sekian dari saya, Faisal Prasetya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.